Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Matcha Latte. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SKB untuk formasi analis sistem mutu dan lingkungan. Formasi ini biasanya ada di Dinas Lingkungan Hidup atau di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yuk kita masuk ke soal yang pertama. Ekspor limbah B3 diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Namun hanya dapat dilakukan setelah negara tujuan memberikan jawaban persetujuan terhadap notifikasi ekspor dari otoritas pemerintah Indonesia. Lembaga tersebut adalah A. Kementerian Perdagangan, B. Kementerian Dalam Negeri, C. Kementerian Luar Negeri, D. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, E. Kementerian Perindustrian. Jawabannya adalah D. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lebih tepatnya, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau disebut juga sebagai Focal Point Konvensi Basel Indonesia. Dalam pelaksanaannya, KLHK bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Bea dan Cukai. Lebih jelasnya, silakan pelajari lebih lanjut formulir permohonan notifikasi ekspor limbah B3 yang diterbitkan oleh KLHK dan juga mengenai Konvensi Basel yang membahas ekspor dan impor limbah B3. Soal yang kedua, pernyataan yang sesuai mengenai tempat penyimpanan limbah B3 adalah sebagai berikut, kecuali A. Lokasi penyimpanan limbah B3, B. Peralatan penanggulangan keadaan darurat, C. Bebas banjir, D. Rawan bencana alam, E. Dipisahkan sesuai karakteristik limbah B3. Jawabannya adalah D. Rawan bencana alam. Hal ini sesuai dengan persyaratan tempat penyimpanan limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, Pasal 13 dan Pasal 14. Salah satunya berbunyi bahwa lokasi penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Soal yang ketiga, faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada kualitas air adalah sebagai berikut, kecuali A. Jenis air, B. Fisika, C. Kimia, D. Nutrien, dan E. Limbah. Jawabannya adalah A. Jenis air. Karena baik parameter fisika, kimia, dan biologi diukur untuk mengetahui kondisi kualitas air. Sedangkan nutrien seperti nitrogen dan fosfor merupakan unsur hara yang dibutuhkan fitoplankton dan juga berfungsi sebagai pembatas pertumbuhannya. Kadar nutrien dalam air dapat meningkat akibat masuknya limbah domestik manusia atau limbah pertanian. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas air yang dikenal dengan istilah eutrofikasi, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan alga. Selain itu, PP Nomor 82 Tahun 2001 menjelaskan adanya pembagian kelas air berdasarkan peruntukannya, bukan jenis air, sehingga jawaban yang paling relevan adalah A. Jenis air. Soal yang keempat, pernyataan berikut yang paling relevan mengenai eutrofikasi adalah A. Enceng gondok mati, B. Bentos sukar untuk hidup, C. Kadar oksigen terlarut meningkat, D. pH tetap normal, E. Badan air bebas dari limbah. Jawabannya adalah B. Bentos sukar untuk hidup. Karena eutrofikasi dapat terjadi secara alami dari dalam suatu perairan, atau sebagai akibat dari masuknya limbah yang mengandung nutrien sehingga kadar nutrien yang ada di perairan tersebut meningkat. Sebagai akibatnya, terjadi peningkatan pertumbuhan enceng gondok, variasi nilai pH air, dan penurunan kadar oksigen terlarut, sehingga organisme seperti bentos yang berada di dasar perairan menjadi sukar untuk hidup. Dengan demikian, untuk pertanyaan ini, jawaban yang paling relevan adalah B. Bentos sukar untuk hidup. Soal yang kelima, berikut ini adalah pengertian yang benar dari pengendalian pencemaran udara. A. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara. B. Upaya pemasangan alat pengendalian pencemaran udara. C. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. D. Upaya pemantauan kualitas udara. E. Upaya pemantauan dan pelaporan kualitas udara. Jawabannya adalah
C. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1. Soal yang keenam. Parameter kualitas udara yang ditunjukkan oleh alat indeks standar pencemar udara diantaranya A. PM10, PM2,5, SO, NO, dan CO. B. PM10, PM2,5, SO3, NO3, dan CO. C. PM10, SO, NO, CO, dan O3. D. PM10, SO2, NO2, CO, dan O3. E. PM10, PM2,5, SO3, NO3, CO, dan O3. Jawabannya adalah D. PM10, SO2, NO2, CO, dan O3. Parameter ISPU yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang ISPU adalah PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2, O3, dan hidrokarbon. Sedangkan pada alat ISPU yang dipasang di jalan-jalan utama di kota-kota Indonesia, sebagian besar hanya menampilkan parameter PM10, SO2, NO2, CO, dan O3. Soal yang ketujuh. Dokumen lingkungan yang dibutuhkan untuk memperoleh izin pembuangan limbah ke laut adalah sebagai berikut, kecuali A. KA, B. UKL dan UPL, C. AMDAL, D. KLHS, E. RKL dan RPL. Jawabannya adalah D. KLHS. Karena dokumen lingkungan yang diperlukan untuk memperoleh izin pembuangan limbah ke laut adalah AMDAL atau UKL-UPL, serta izin yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut. Soal yang ke-8. Setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar wajib memiliki dokumen lingkungan sebagai berikut. A. KA, B. AMDAL, C. RKL, D. RPL, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Karena setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar atau yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL terdiri atas KA, AMDAL, dan RKL-RPL. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. 9. Diketahui seorang warga masyarakat telah melanggar ketentuan pemerintah Indonesia, yakni dengan membuang sampahnya ke sungai. Hukuman yang mungkin diberikan kepada warga masyarakat tersebut adalah A. Uang paksa, B. Paksaan pemerintah, C. Pencabutan izin, D. Pidana penjara dan denda, E. Denda. Jawabannya adalah E. Denda. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang, salah satunya, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda. Maka jawaban yang paling relevan adalah E. Denda. Soal yang ke-10. Dalam mengelola sampah rumah tangga, kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah A. Mengantarkannya ke tempat pemrosesan akhir, B. Mengumpulkan sampah dan mengolahnya di tempat penampungan sementara, C. Menjual sampah kepada pengumpul sampah, D. Mengurangi sampah dan membuat pupuk kompos, E. Ikut serta mendaur ulang sampah di tempat pengolahan sampah terpadu. Jawabannya adalah D. Mengurangi sampah dan membuat pupuk kompos. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang berbunyi bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
Maka, untuk pertanyaan ini, jawaban yang paling relevan adalah D, mengurangi sampah dan membuat pupuk kompos. Baiklah, videonya segini dulu ya. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, like, komen, dan share video ini jika kamu berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum.